Perkenalkan, nama saya Siska Amelia dengan NPM 2431014. Kita mulai. From ABC import ABC. Nah, untuk mengimplementasikan abstract methodnya, kita buat abstract method. Oke, lanjut kita membuat kelas untuk induknya, yaitu kelas kita buat mahasiswa ABC. Oke, lalu kita definisikan nah, isi atributnya apa aja? Kita ambil nama dan npm ya. Oke, lanjut. Self nama sama dengan nama. Lalu untuk yang npm di sini kita menggunakan prinsip encapsulation. Kita privatekan npm-nya, oke? Oke, lanjut. Karena kita sudah membungkus npm ini, jadi untuk manggilnya nanti kita buat satu function yang namanya get npm. Oke. Nah, baru kita return ke self npm. Oke, lanjut kita buat abstract method. Kita buat definisi untuk menghitung nilai akhirnya. Oke, hitung NA self. Nah, di sini kita paskan dulu. Lanjut kita ke kelas anak-anaknya. Nah, di sini kita sudah masuk pada prinsip inheritance atau perwarisan. Jadi kita buat kelasnya, yang pertama ada kelas pagi ya kan, morning. Jangan lupa kita sebut juga induknya, yaitu mahasiswa. Lalu kita definisikan juga. Nah, oke. Karena ini adalah anak dari mahasiswa, jadi nama dan npm-nya sudah kita ambil dari sini ya. Jadi kita tinggal nambahin atribut yang lainnya, seperti yang kita lihat, seperti yang sudah ada di ini ya, yang udah ada di isyarat di ininya. Nah, oke, kita buat ada, kalau yang morning itu tugas. Kita ikut ini ya teman-teman, ada tugas, UTS, UAS. Nah, yang itu atributnya kita tambahin, itu tugas, UTS, lalu UAS. Lanjut, karena yang nama npm-nya kita sudah ambil dari atas ini, jadi kita langsung ke self tugas saja. Self TS UAS. Oke. Lanjut kita buat rumus menghitung nilainya. Nah, teman-teman, ini itu sudah termasuk ke dalam prinsip polymorphism, oke? Karena di induknya juga sudah ada sudah ada function hitung NA, lalu di anaknya di morning juga ada hitung NA. Tapi yang buat beda itu adalah perilakunya. Nah, nanti di kelas yang untuk selanjutnya, anak selanjutnya juga akan ada hitung NA, dan itu juga perilakunya bakalan beda. Oke, nanti akan saya tunjukkan ya. Return. Nah, di sini kita buat rumus untuk menghitung nilainya, yang seperti yang sudah ditentukan, yang sudah ada di soal ya. Sudah di soal. Berarti untuk morning class itu 30% dikali tugas ditambah 35% kali UTS tambah 45% dikali UAS. Oke, kita ubah ke dalam desimal aja, 0,3 dikali tugas. Berarti kita ambil yang self tugas,
lalu ditambah 0,35 dikali self UTS, lanjut 0,45 dikali self UAS. Jangan ada spasinya ya teman-teman, harus sama-sama di sini. Oke, lanjut kita ke kelas berikutnya, kelas evening, kelas malam. Mahasiswa. Sama seperti yang di atas, kita definisikan lagi juga. Terus kita tambahin lagi. Kita tambahin lagi yang sesuai sama yang ditentukan. Tugas, UTS, project. Oke, lanjut sama kayak yang di atas. Kita buat lagi self tugas sama dengan tugas, self UTS sama dengan UTS, self project sama dengan project. Nah, di sini hitung NA-nya, kita pakai hitung NA dari yang dari atas juga, tapi perilakunya yang berbeda atau ininya yang berbeda. Rumusnya kan berbeda, jadi perilakunya berbeda. Nah, itu dia. Kalau yang di sini 0,4 dikali self tugas ditambah 0,3 dikali self UTS ditambah 0,3 dikali self project. Nah, walaupun ininya sama, sama dengan yang ini, tapi isinya ini berbeda perilakunya dengan yang ini. Itu yang dimaksud polymorphism. Oke. Sekarang kita lanjut ke kelas yang terakhir, kelas online. Oke, kita definisikan lagi masih sama yang kayak di atas. Kita tambahin parameternya apa aja ya yang ditentukan. Forum. Oke. Forum. Salah. Forum. Lalu ada tugas, lalu UTS. Terakhir project. Lanjut sama kayak yang di atas. Self forum sama dengan forum. Self tugas sama dengan tugas. Oke, selesaikan dulu. Oke, sekarang kita hitung. Kita hitung rumusnya. Rumusnya 0,2 dikali forum ditambah 0,3 dikali tugas lalu 0,25 dikali UTS, terakhir 0,25 dikali project. Nah, sekarang setelah kita isi semua ini, kita buat isi objeknya, Oke. Eko Morning, mahasiswa 1 untuk mewakili mahasiswa pagi.
Jadi karena mewakili mahasiswa pagi, kita panggil kelas yang morning ini. Morning. Lalu kita isi ininya. Kita isi objeknya. Yang pertama adalah nama. Nama misal kita buat Atin. NPM-nya 2431217. Lalu untuk nilainya itu ada tugas UTS UAS. 3 nilai yang harus dimasukin. 80, 95, terakhir 74. Oke. Lanjut. Mahasiswa 2 untuk kelas malam, evening. Kita kasih nama dia Naila. NPM-nya 2431200. Lalu tugas UTS project kita masukkan nilainya 90 misal. Lalu 75, lalu 95. Lanjut, mahasiswa yang online. Kita kasih nama Kristela. NPM 2431138. Nilainya kita kasih 88, 92 deh. 92, baru tuh UTS-nya 85. Nah, ada 4 dia kan, satu lagi projectnya kita kasih 80 deh. Lanjut, kita eksekusi, kita print. Kita panggil namanya dulu kali ya. Nama berarti kita panggil mahasiswa 1. Ini kita panggil yang untuk kelas morning dulu, yaitu kelas mahasiswa 1. Mahasiswa 1 kita panggil namanya. Kita panggil nama. Oke. Lanjut. Print. Lanjut NPM. Titik 2. Kita panggil NPM-nya. Jadi karena kita memanggil NPM-nya, karena NPM itu di capsulation, kita private, jadi kita panggil functionnya yang ini, get NPM. Oke. Titik get NPM. Jangan lupa kurungnya. Lanjut, kita ambil yang hitung nilainya. Nilai akhir. Titik 2. Kita panggil mahasiswa 1. Hitung NA. Nah, gini dia. Oke, untuk yang berikutnya itu sama aja. Jadi kita tinggal copy paste aja. Kita copy paste, lalu kita ubah ini jadi mahasiswa 2. Yang ini juga mahasiswa 2. Yang ini juga mahasiswa 2. Lanjut, gitu juga untuk mahasiswa 3 untuk kelas online. Mahasiswa 3. Oke. Nih. Tunggu, ada yang merah. Kira-kira apa yang merah? Ini. Line 29. Oh. Lupa. Ini. Lanjut. Line 44. Apa ini? Oke, lupa titiknya. Oke deh, udah bisa kita runningkan, kita coba running. Nah, ini dia teman-teman. Nih, coba kita rapikan dulu sedikit, kita kasih spasinya ya.
Kita kasih spasi. Oke, ini dia. Ini dia hasilnya yang lebih jelas. Aduh. Nih. Nama AT NPM 2431217, nilai akhir 90,550001. Untuk yang Naila 2431200, nilai akhir 87,0. Kristela NPM 2431138, nilai 86,45. Nah, jadi seperti itu contoh dari penerapan OOP untuk menghitung nilai akhir mahasiswa dengan menerapkan 4 prinsipnya. Sekian dari saya, terima kasih.